ketika ada job oleh pihak PT itu dikasihkan langsung ke para sponsor-sponsor tersebut, dia otomatis dia nggak kebagian job, merasa tertekan. Kita akan dipaksa mungkin secara halus kita untuk menerima jobnya tersebut, meskipun kita dapat jobnya lama nggak masalah. Toh kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, ketemu lagi di vlog saya ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman udah klik video saya. Selamat datang buat teman-teman yang baru saja menemukan channel saya. Semoga dengan menyimak konten-konten saya bisa bermanfaat buat teman-teman yang saat ini ingin menjadi seorang TKI Taiwan. Nah, langsung aja untuk video kali ini saya membahas saat kita mendaftar ke PT atau ke PJTKI untuk menjadi seorang TKI, itu memakai sponsor dan tidak, itu perbedaannya apa? Apakah itu berpengaruh dengan gaji kita ataukah berpengaruh dengan biaya proses kita? Nah, di sini akan saya bahas, simak sampai habis dan semoga bermanfaat. Seperti pengalaman saya, dulu saya proses ke Taiwan juga melalui sponsor. Saya karena juga tidak mengenal PT-nya mana untuk prosesnya, bagaimana cara untuk daftarnya, tentunya saya butuh bantuan seorang sponsor. Ya, akhirnya saya dibimbing bagaimana caranya. Saya disuruh mengumpulkan dokumen-dokumen persyaratan untuk menjadi TKI tersebut, ya kan. Nah, tentunya apa-apa yang saya tidak ketahui, saya bertanya kepada sponsor, tidak bertanya langsung ke PT karena saya juga tidak tahu PT-nya yang mana, ya kan. Nah, itu sangat bermanfaat sekali, meskipun ada orang yang mengatakan kalau kita lewat sponsor itu biayanya akan jauh lebih mahal. Karena apa? Sponsor tidak mungkin melakukan pekerjaan perekrutan kepada calon TKI tanpa ada keuntungan buat sponsor tersebut, ya kan. Tapi ya bagaimana, kita juga tidak punya informasi, kita tidak bisa bagaimana cara untuk daftarnya kan. Ya mau nggak mau ya saya harus lewat sponsor. Ya mungkin katanya lewat sponsor itu biayanya mahal, itu pribadi masing-masing untuk biaya. Saat saya memakai sponsor itu pada tahun 2013, sudah ada informasi sebelumnya, sebelum saya daftar ke PT biayanya sekian. Nah, ketika saya sudah tiba di PT itu, saya tanya kepada teman-teman, biayanya juga sama, mungkin ada selisihnya, mungkin 1 juta 2 juta, itu biasa kalau selisihnya segitu, asalkan tidak ada selisih yang sampai 5 juta ke atas. Itu mungkin ya ada sesuatu alasan lah, mungkin apa rumahnya terlalu jauh. Tapi waktu itu saya tanya-tanya teman-teman saat di PT itu biaya saya sama. Kemudian saya juga bertemu dengan teman-teman yang tidak memakai jasa sponsor. Teman saya daftar sendiri ke PT. Akhirnya kemudian saya tanya, saya memberanikan diri untuk bertanya, kenapa kok tidak memakai sponsor? Nah, kata alasannya, dia sudah tahu PT-nya, sudah tahu alamatnya, dia datang sendiri. Alasannya agar mendapat biaya lebih ringan, tidak sama dengan teman-teman yang memakai sponsor, mungkin katanya mahal gitu. Nah, akhirnya saya penasaran juga, akhirnya saya beranikan diri untuk bertanya, lah terus masnya biaya berapa? Ternyata saat itu saya tanya, biayanya juga sama dengan saya. Loh kok bisa? Dia juga kaget. Loh, biayanya kok juga sama? Kalau saya pakai sponsor sementara dia tidak pakai sponsor, biayanya kok sama. Nah, dia memang daftar ke PT secara pribadi tanpa melalui perantara sponsor. Tetapi oleh pihak PT dia dilempar ke sponsor. Jadi sama saja, dia dilempar namanya itu dikasihkan ke sponsor. Nah, sementara dia juga tidak kenal sponsornya tuh siapa namanya, siapa orangnya, dari daerah mana, cuman dia dikasih tahu ini nomor WA-nya, nanti kamu akan dihubungi pihak sponsornya. Nah, akhirnya dia juga kaget kan, dia daftar sendiri agar biayanya lebih murah karena tidak melalui perantara sponsor. Ternyata biayanya sama dengan saya. Dan ada lagi pengalaman saya ketika saya sudah tiba di Taiwan, iya kan. Nah, saya sudah bekerja sekitar 1 tahunan lah. Kemudian ada TKI yang datang, kebetulan satu daerah lah dengan alamat rumah saya. Kemudian
Saya tanya, PT-nya sama. Terus saya tanya lagi, sponsornya siapa? Dia nggak sepakai. Ternyata dia jawab nggak pakai sponsor. Nah, karena saya mungkin punya kebiasaan kepo ya, akhirnya juga saya tanya, berarti biayanya lebih murah mas? Akhirnya dia jawab, sama mas. Oh, lah kalau sama kenapa nggak lewat sponsor? Ya nggak tahu mas, karena saya datang ke sendiri ke PT karena saya tahu PT-nya akan dapat biaya lebih murah. Bilangnya gitu. Ternyata biayanya juga sama. Ditambah lagi lebih miris. Mirisnya apa? Dia ke Taiwan dapat pabrik yang gimana ya? Kurang beruntung mungkin. Pabriknya nggak ada lemburnya. Ya menurut saya pabriknya nggak ada lemburnya, gimana lagi? Nah di situ jadi saya mungkin atau seudon enggak ya. Jadi meskipun kita ke PT tanpa melalui sponsor, PT sudah tahu akan ditarik biaya yang sama agar tidak menimbulkan mungkin kecemburuan, biayanya kok ini lebih murah, ini lebih mahal, kalau pakai sponsor kok mahal, kalau tidak pakai sponsor biayanya kok murah. Otomatis banyak yang daftar tanpa sponsor. Nah itu tujuannya mungkin itu agar tidak ada kecemburuan soal biaya, jadi semua biaya dipukul rata. Dan menurut saya, karena saya proses ke Taiwan itu melalui PT tersebut itu 2 kali. Jadi gini loh, asal usul jobnya kalau boleh saya sharing ya. Gini, misalkan ada job turun dari Taiwan, misalkan ada job dari agensi Taiwan dikasihkan ke PT, ya PT tersebut sudah ada pihak sponsor-sponsornya, mungkin ada 5 sponsor atau 6 sponsor, ya kan. Setiap sponsor itu punya anak-anak yang calon TKI TKW-nya tersebut. Nah, jadi ketika ada job oleh pihak PT itu dikasihkan langsung ke para sponsor-sponsor tersebut, tidak dikasihkan ke anak-anak calon TKI TKW tersebut. Nggak mungkin, soalnya calon TKI-nya itu banyak. Mending job-job tersebut dikasihkan ke pihak sponsor. Nah, job sudah dipegang oleh para sponsor, itu akan dikasihkan ke calon TKI TKW-nya masing-masing, akan dibagikan. Nah, terus bagaimana nasibnya orang yang tidak memakai sponsor? Ya otomatis dia nggak kebagian job, dia nggak punya sponsor. Dari pihak PT apa yang mungkin dikasihkan ke anak-anak yang tidak pakai sponsor pribadi-pribadi tersebut? Memang data dokumen sudah komplit, sudah diterima oleh pihak PT. PT maunya itu yang ringkes, langsung dikasihkan ke pihak sponsornya. Baru pihak sponsor membagi ke anak-anaknya masing-masing tadi, membagi ke calon TKI TKW-nya masing-masing tadi. Otomatis yang tidak memakai sponsor nunggu jobnya lama, iya kan? Nggak dapat job. Karena apa? Dia nggak punya sponsor. Hal seperti inilah yang dialami oleh teman yang tidak memakai sponsor. Seperti yang saya ceritakan tadi, yang satu daerah tadi yang saya tanyakan tadi, dia dapatkan pabrik yang nggak ada lemburnya sama sekali, dia langsung dikasihkan job oleh pihak PT. Jadi dia langsung dikasihkan ini jobnya, kamu terima, kamu tanda tangan. Dia mau tanya ke siapa? Tanya ke PT mungkin kurang berani. Beda kalau calon TKI TKW lewat sponsor, misalkan dikasih job, berani bertanya, ini pabriknya dari mana, ada lemburnya apa tidak. Tapi kalau tidak ada sponsor, dia mungkin kalau bertanya ke pihak PT mungkin takut atau sungkan ya, soalnya ke pihak kepalanya. Akhirnya dia dikasihkan job ya sesuka-sukanya, entah ini pabriknya itu bagus atau tidak, ada lemburnya atau tidak, ya langsung dikasihkan oleh pihak PT tadi. Yang ngasihkan bukan sponsor, ya nasib-nasiban pabriknya bagus atau tidak. Nah akhirnya ya setelah dia tiba di Taiwan, pabriknya ya kurang bagus lah. Saya juga tidak berani komentar ya, dalam hatinya mungkin agak nyesel atau enggak tahu ya, mungkin nyesel atau enggak gimana ya, soalnya tidak melalui sponsor, ditarik dengan biaya yang sama dengan para calon TKI TKW yang memakai sponsor, ditambah lagi jobnya juga pabriknya jelek.
dari pengalaman teman-teman saya ini bisa mengambil kesimpulan bahwa kita daftar ke PT baik melalui sponsor atau tidak, itu biayanya biasanya sama. Dan ketika kita daftar tanpa melalui sponsor, saat kita dikasih job oleh pihak PT, kita tidak ada yang membimbing kita. Itu jobnya bagaimana, bagus atau tidak pabriknya. Mungkin kita tidak ada yang tempat untuk bertanya. Kalaupun kita bertanya ke pihak PT, mungkin jawabnya ya asal-asal gitu aja. Menurut saya loh ya. Beda kalau melalui sponsor, kita masih bisa bertanya ke sponsornya tersebut. Nah, tapi di sini saya bukan merekomendasikan atau menyuruh buat teman-teman kalau daftar ke PT itu harus lewat sponsor. Tidak loh ya teman-teman. Ini menurut pengalaman saya. Daftar melalui sponsor atau tidak, pernah saya lihat dari pengalaman teman-teman saya, yang antar saya yang melalui sponsor dan teman saya yang tidak melalui sponsor, yaitu biaya sama. Dan ketika tidak ada sponsor, ketika kita menerima job, kita ya harus terima itu jobnya. Beda kalau kita ada sponsor, ketika job kita dikasihkan, kita bisa bertanya. Mungkin kalau sponsornya itu baik, kalau jobnya kurang bagus, kita berhak untuk menolaknya. Yang penting teman-teman saat daftar jangan bayar dulu. Itu kuncinya. Kalau teman-teman udah terlanjur bayar, sementara job belum ada, teman-teman yang akan kalah. Mau nggak mau, jobnya mungkin kita akan dipaksa, kita akan merasa tertekan, kita akan dipaksa mungkin secara halus kita untuk menerima jobnya tersebut. Beda kalau kita belum mengeluarkan uang, kita berhak. Kita belum mengeluarkan biaya untuk proses, kita hanya sekedar daftar, ikut seleksi, dan dokumen kita yang asli juga belum dikumpulkan ke pihak PT. Meskipun kita dapat jobnya lama, nggak masalah. Toh kita nggak dirugikan, ya kan? Beda kalau kita sudah terlanjur membayar mungkin 50%, kemudian dokumen yang asli sudah terlanjur dikumpulkan. Ketika kita dapat job, ya kita terima, ya kan? Tetapi kalau kita belum membayar, belum mengumpulkan dokumen yang asli, kita masih bisa menolak job tersebut kalau jobnya jelek. Nah, itu sharing saya, semoga ini bermanfaat. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel saya, yang sudah subscribe. Dan buat teman-teman yang belum tombol subscribe, silakan di tombol subscribe-nya. Gitu aja ya. Jika ada pertanyaan seputaran TKI, sekali lagi bisa ditulis di kolom komentar, atau bisa follow Instagram saya yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.